Oke, waktunya kita bagi dua karena materinya ada penalaran umum satu dan pengetahuan pemahaman umum. Apabila soal-soal PU tadi kan sebagian sudah kita bahas jenis soalnya sehingga tidak kita prioritaskan ya kalau sudah terbahas. Boleh dialokasikan porsi waktu yang lebih untuk PPU. Silakan teman-teman barangkali ada ajuan pertanyaan untuk soalnya ya. Oke, dari penalaran. Atau kita mulai dari PPU dulu aja ya teman-teman ya, biar lebih detail pembahasannya. Kita bahas kalau memungkinkan semuanya 20 soal, baru nanti sisa waktunya digunakan untuk penalaran ya, karena penalaran baru saja kita selesai dalam pembahasan kaji latih standar. Kita mulai dari pengetahuan dan pemahaman umum. Soal nomor 1. PPU, kaji latih mandiri 2. Yang ditanyakan adalah apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Baik, teori judul ya, silakan diingat kembali. Judul itu ternyata punya syarat ya teman-teman ya. Yang namanya judul itu syarat utamanya adalah satu, biasanya itu berupa frasa, bukan predikat ya, biasanya berupa frasa. Frasa. Nah, jadi apalagi berbentuk kalimat itu salah. Kalau itu dalam pilihan ada sebuah kalimat sebagai judul, biasanya salah ya. Jadi memudahkan kita nih dengan kita tahu bahwa judul itu harusnya frasa, kalau ada kalimat itu biasanya salah nih, bukan judul yang benar. Yang kedua, judul itu bersifat spesifik. Spesifik dalam artian harus mengandung objek apa sih yang dibahasnya. Jadi objek pembahasan itu harus tertuang di dalam judul. Kemudian yang ketiga adalah bersifat menarik. Nah, tetapi menarik di sini biasanya lebih kepada bagaimana judul-judul itu memilih diksi yang lebih jurnalistik ya, yang provokatif sehingga menarik perhatian pembaca. Misalnya di berita-berita kita sering membaca alih-alih menggunakan kata kebakaran itu biasanya lebih menarik dikemas dengan si jago merah kayak gitu. Itu ya, itu yang disebut dengan menarik. Jadi kalau yang sekarang terjadi nih dewasa ini, menarik yang ada itu justru menarik yang sudah menyimpang. Orang bisa dengan mudah menautkan judul ya agar menarik perhatian, tetapi banyak yang tidak sedikit yang kecewa setelah mengunjungi laman tersebut ya, karena sekarang terbuka sekali, bebas sekali, orang bisa mengakses berita-berita di media sosial misalnya. Ketika pengalaman pribadi ya misalnya mengunjungi satu laman ternyata itu sama sekali tidak sesuai dengan isi judul itu nggak sesuai dengan isinya. Nah itu jadi menarik yang dimaksud itu harus mengarah kepada bahasa yang digunakan ya diksinya, bukan kesesuaian isinya itu jauh, bukan ke situ. Tuh, karena kadang-kadang kalau sekarang dibikin aja judul yang menarik. Yang penting ada kata viral aja ya. Viral atau misalnya ada kata detik-detik, itu fenomena yang saya amati. Sekarang itu kayak di media-media berita-berita yang menggugah untuk dibaca adalah misalnya yang viral atau detik-detik. Itu kan jadi fenomena juga ya, fenomena bagaimana tren yang sedang terjadi mengenai judul ini gitu. Nah, jadi menarik yang dimaksud itu sebenarnya bukan ke situ, tetapi kepada bagaimana sebuah judul itu dikemas dengan bahasa-bahasa jurnalistik gitu ya. Nah, itu judul. Jadi frasa, spesifik, objek, dan menarik. Yang dibahas di dalam teks ini apa? Untuk membangun kemampuan menulis yang berkualitas, seorang individu harus dibiasakan melalui aktivitas membaca yang luas, beragam, dan mendalam. Oke, menulis. Dalam proses belajar, seorang dituntut keaktifannya dalam mengonsumsi berbagai genre literatur sebagai bentuk belajar menulis. Oke, berarti fokusnya adalah kepada kata menulis ya. Kekayaan kosakata dan struktur kalimat akan terbangun dalam pikiran seseorang setelah ia terbiasa membedah teks melalui pengalaman membaca tersebut. Dari pembendaharaan kebahasaan yang luas, seseorang akan mampu menyusun gagasan dan argumen yang baru. Untuk mencapai tingkat penulisan yang kompleks secara kreatif, diperlukan pemahaman tata bahasa dasar.
Pemahaman ini akan mendorong munculnya kepercayaan diri dan tumbuhnya gaya kepenulisan yang unik. Peneliti ini menunjukkan bahwa kemahiran menulis tidak muncul secara instan, melainkan hasil dari akumulasi literasi yang panjang. Oke. Teknik menulis cepat untuk penulis pemula. Menulisnya udah oke. Kalau yang B ini jelas salah karena kan tadi spesifiknya itu objeknya ke menulis. Kalau yang B ini udah pasti salah. Pengembangan kemampuan menulis melalui pengalaman membaca. Ini bisa jadi ada menulisnya. Pentingnya membedah berbagai jenis genre literatur. Ini udah jelas berbeda ya. Proses akumulasi literasi pada penulis profesional. Nggak ada menulis-menulisnya. Jadi kemungkinan itu ada di A dan C kalau kita lihat pada kata menulis. Tetapi ternyata dari dua pilihan yang tersisa itu sudah sangat jelas yang mana yang tepat. Yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Karena isinya itu sama sekali tidak bicara soal teknik-teknik menulis. Bagaimana langkah-langkah atau trik-trik ya menulis cepat itu nggak dijelaskan di dalam teksnya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Sudah bisa kita eliminasi. Ini mempermudah kita menentukan jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Itu soal nomor satu. Baik, berikutnya. Berikutnya soal nomor dua. Kata ini pada kalimat 6 merujuk pada, oke, merujuk kalimat keenam, pemahaman ini akan mendorong. Nah, pemahaman mana yang dimaksud? Pemahaman ini. Yang namanya kata rujukan, teman-teman ya, kata rujukan itu terbagi menjadi dua. Rujukan ke sebelum, kan rujukan itu penunjuk ya, kata penunjuk. Apakah itu kepada sebelumnya atau sesudahnya? Kalau sebelum itu biasanya ada kata ini, itu, tersebut, ini sebelum. Sementara sesudah itu misalnya kata berikut. Ada berikut ini ya, berikut ini. Jadi kata ini juga tergantung konteksnya. Nah, kalau begitu, kata ini yang dimaksud pada kalimat keenam itu harus kita cek pada bagian sebelumnya. Oh, ini kita sedang bahas kaji latih mandiri 2 PPU. Kaji latih mandiri ya. Kaji latih mandiri 2 PPU. Kita mulainya dari PPU. Kayaknya teman-teman ini berarti minggu lalu ya. Karena sebetulnya harusnya dibahas minggu lalu. Tetapi malah saya bahasnya karena ada misinformasi waktu itu jadinya kaji latih mandiri 3 yang kita bahas. Kata ini. Baik, ke kalimat 5 ya. Untuk mencapai tingkat penulis yang kompleks diperlukan pemahaman tata bahasa dasar. Jadi ini sudah sangat jelas. Nomor 2 sangat mudah. Dilihat dari kalimat sebelumnya, berarti kemana? Pemahaman tata bahasa dasar. Jawabannya adalah yang C. Tuh ya, untuk soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Nomor 3. Manakah pernyataan yang memiliki situasi yang paling serupa dengan bacaan? Nah, situasinya tadi teman-teman sudah paham ya, bahwa kemampuan menulis itu tidak secara instan itu harus dilatih dengan beberapa kemampuan. Seorang koki menciptakan menu baru yang inovatif setelah bertahun-tahun mencicipi dan mempelajari berbagai teknik memasak dari berbagai negara. Gunung berhasil mencapai puncak tertinggi karena ia memiliki peralatan yang mahal. Kalau ini berarti alatnya. Kalau ini yang koki tadi masih mungkin karena kemampuannya yang dilatih. Kalau yang C, sebuah perusahaan otomotif memproduksi mobil listrik untuk mengurangi polusi udara yang semakin parah di kota besar. Ini adalah solusi terhadap masalah. Siswa mendapatkan nilai ujian yang bagus karena ia mengikuti bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah secara rutin.
Kebakaran hutan sering terjadi di musim kemarau akibat kelalaian manusia yang membuang puntung rokok sembarangan. Mana nih yang paling mungkin? Teman-teman masih ingat nggak jawabannya ini? Yang A, yang A, oke. Seorang koki menciptakan menu baru yang inovatif setelah bertahun-tahun mencicipi dan mempelajari. Jadi ini ada proses tahapannya ya. Bagaimana sesuatu itu terjadi tidak secara instan, bisa jadi yang tadi ini salah, ini juga salah. Siswa mendapat nilai ujian yang bagus karena ia mengikuti bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah. Nilai ujian bagus. Bagaimana perbedaan A dengan D? Kebakaran hutan ini salah ya. A dengan D itu yang paling pas karena ini kompetensi yang harus diasah ya. Yang diasah itu kepada A, lebih kepada yang A. Bagaimana kemampuan itu karena ini eh, ada tahapan-tahapannya. Kalau ini kan lebih kepada konsisten. Kalau ini yang A itu lebih kepada tahapan-tahapannya. Dari dasar, terus ada naik lagi levelnya dan sebagainya ya. Itu untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang A. Berikutnya, soal nomor 4. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 3 agar menjadi kalimat efektif? Baiklah, mari kita lihat kalimat 3 terlebih dahulu. Kalimat 3. Baik, ini kalimat ketiga. Kalimat 3 itu kekayaan kosakata dan struktur kalimat akan terbangun dalam pikiran seseorang setelah ia terbiasa membedah teks melalui pengalaman membaca tersebut. Nah, kenapakah masalahnya apakah sehingga ini harus diperbaiki? Kita lihat kalau dilihat dari opsi-opsinya kekayaan kosakata yang akan terbangun dalam pikiran seorang setelah ia membaca yang A ini jelas salah malah menjadi rancu. Jika kekayaan kosakata terbangun dalam pikiran seorang setelah membedah teks melalui pengalaman membaca, ini jelas salah karena tidak ada subjek dan predikatnya. Ini adalah keterangan semuanya sehingga yang ini salah. Kekayaan kosakata dan struktur kalimat terbangun dalam pikiran seorang setelah ia membedah teks melalui pengalaman membaca. Ini bedanya apa ya? Kekayaan kosakata dan struktur kalimat terbangun, akan terbangun. Oh, oke, akan terbangun ya. Menghilangkan kata akan bisa jadi logis. Kekayaan kosakata terbangun dalam pikiran seorang setelah ia belajar membedah teks melalui pengalaman membaca. Dan strukturnya menjadi hilang kalau yang D itu jadi kurang. Seandainya kekayaan kosakata terbangun dalam pikiran setelah ia membedah teks ini sama dengan pilihan yang B. Ternyata tidak mempunyai subjek dan predikat. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Di sini yang membedakan adalah kata akan terbangun. Akan terbangun seolah-olah, jadi nanti malah kayak akan terbangun, dia aktif gitu ya. Akan jadi bangun. Gimana sih bangun sendiri gitu. Jadi yang paling tepatnya adalah terbangun. Ini sudah sangat jelas maknanya dengan kata terbangun saja, tidak perlu kata akan. Baik, ada yang bertanya kalimat efektif ciri-cirinya seperti apa? Kalimat efektif ya. Jadi memang kita harus tahu dulu sebuah kalimat itu kenapa sih harus diperbaiki. Berarti dari teori kalimat efektif. Kalimat efektif atau istilah lainnya bisa jadi yang keluar bukan istilah kalimat efektif ya. Mungkin saja kalimat logis atau ragam kalimat baku. Jadi itu sama. Kalimat efektif, kalimat logis, atau ragam kalimat baku. Sama ya maksudnya ya. Ragam kalimat baku. Intinya sama-sama ke teori keefektifan. Ini hanya variasi soalnya saja. Kalimat itu disebut efektif berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah dari strukturnya. Struktur itu berarti unsur-unsur pembangun. Nah, strukturnya terbagi lagi. Yang pertama adalah minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang ketiga adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang keempat adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang kelima adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang keenam adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang ketujuh adalah ejaannya harus disertai dengan kata. Yang kedua adalah
Benar. Yang ketiga adalah diksinya harus tepat. Yang keempat adalah dari pola paralelisme. Harus paralel, terutama dalam pemerincian. Kita sering ya baca soal tentang paralel. Nah, teman-teman, kenapa tadi pilihan yang B dan pilihan yang E itu salah? Karena tidak mempunyai fungsi subjek dan predikat, karena hanya ada keterangan di dalamnya. Seperti itu. Jadi ini udah pasti salah. Baik, kalau soal EYD biasanya berhubungan dengan tanda baca, ya. Tanda bacanya harus benar, penulisan hurufnya juga tentu saja harus benar, penulisan katanya juga harus benar, penulisan angkanya juga harus benar. Nah, itu aturan-aturan ejaan. Jadi kalau ada satu kata aja yang salah, misalnya nggak baku nih, misalnya kata menteror, padahal harusnya kan meneror. Nah, itu berarti tidak efektif juga. Lalu penggunaan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Pilihan kata itu bukan tentang baku tidak baku ya teman-teman ya. Pilihan kata itu adalah tentang bagaimana sebuah kata itu tidak sesuai dengan konteksnya penggunaan. Kalau paralel itu bagaimana polanya tidak seragam. Ini biasanya ada dalam pemerincian atau kata-kata yang lebih dari satu kategori katanya ya. Misalnya A dan B itu adalah semuanya kata kerja, tapi kata kerjanya tidak sama, tidak seragam. Satunya menggunakan me, satunya menggunakan ber. Nah, itu kan berarti tidak paralel. Tuh. Itu dari segi struktur. Yang kedua, sebuah kalimat itu efektif kalau dilihat dari isinya. Isinya itu harus logis, masuk akal, dan juga tidak boleh ambigu. Masuk akal itu lebih ke makna ya, teman-teman. Misalnya, sebelum ditemukan eh, jenazahnya, sebelum ditemukan jasadnya, jenazah wanita itu terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Nah, kan itu tidak logis. Itu ya, nggak logis. Kalau ambigu nggak boleh ada makna ganda atau makna taksa. Dicari penjahit pakaian wanita. Nah, itu menjadi ambigu karena nggak jelas siapa yang dicarinya. Nah, kenapa di dalam soal UTBK itu jarang sekali keefektifan kalimat dilihat dari segi kologisan. Karena kita harus menelaah isinya, teman-teman ya, harus menelaah ke maknanya. Sementara struktur ini akan sangat jelas bisa terlihat secara langsung bagaimana kita memahami ini nggak ada subjek predikatnya. Apalagi kalau ejaan, ejaan itu udah pasti kelihatan ya, kelihatan kesalahannya. Nah, kalau logis dan tidak ambigu itu jarang sekali menjadi alasan kenapa sebuah kalimat itu disebut tidak efektif di dalam soal. Dan yang ketiga, yang efektif itu dilihat dari penggunaan katanya. Bagaimana kata-kata digunakan secara tepat. Kalau tadi itu diksi pilihan kata ya, kita memilih mempertimbangkan kata yang paling tepat. Kalau ini penggunaan kata. Penggunaan kata itu tidak boleh mubazir, tidak mubazir dan tidak pleonasme. Intinya jangan boros ya, tidak mubazir dan tidak pleonasme. Nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan. Nah, ini juga jarang sekali menjadi alasan ketidakefektifan di dalam soal UTBK. Karena teori ini biasanya dikenalkan kepada adik-adik sekolah dasar ya. Mereka biasanya mengetahui kalimat efektif itu nggak boros. Nah, itu. Jadi yang terakhir nih, kita prioritaskan satu dulu, struktur. Nah, ternyata berarti di sini akan terbangun diksi ini nggak dibutuhkan lagi ya untuk kalimat ini ya, karena sudah terjadi. Sementara akan berarti belum. Jadi sudah cukup dengan kata terbangun pun itu sudah jelas maknanya. Jadi cukup mudah nih kalau soal nomor 4 ini karena bukan kayak kita mencari subjek predikat ya, itu agak rumit prosesnya. Nah, itu mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Jadi, teman-teman prioritaskan yang struktur. Kalau ada pertanyaan kalimat efektif, kalimat tidak logis, carilah SP-nya dulu. Kalau SP-nya ternyata baik-baik saja, boleh ke ejaan dan boleh ke seterusnya. Oke, itu
Berikutnya kita ke soal nomor 5 ya. Pernyataan paling tidak sesuai dengan isi teks. Kita kembali lagi ke teksnya. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks? Nah, kalau yang ini tinggal kita cek aja ke setiap opsinya. Teman-teman boleh cari kata kunci dari setiap pilihan yang ada untuk nanti kita rujuk pada bagian mana yang perlu dilihat ya untuk mengecek kesesuaian antara opsi dengan isi teks. Aktivitas membaca yang luas ya. Seseorang perlu memahami bahasa dasar. Nah, pengalaman membaca membantu seseorang dalam menyusun gagasan, argumen, pengalaman membaca. Lalu yang D, kemahiran menulis seseorang dapat beroleh secara instan. Nih kata instan ya. Membedah teks melalui membaca dapat membangun struktur kalimat di dalam pikiran seseorang. Kalau tadi masih ingat, sebetulnya bisa kita jawab langsung. Teksnya itu bicara soal langkah-langkah seseorang biar kemampuan menulisnya itu bisa dibangun ya, bisa dibentuk dengan tahapan-tahapan tertentu. Yang artinya opsi yang D ini adalah tidak sesuai. Karena secara instan, nggak mungkin kan instan tadi, kata instan kalau mau kita cek ke dalam teksnya, kita rujuk ada ya tadi ya, tidak secara instan di bagian yang mana? Ini tidak muncul secara instan ya. Jadi sangat jelas jawabannya adalah yang D. Baiklah, berikutnya soal nomor 6. Kata doom scrolling dalam kalimat 4 paling tepat dimaknai sebagai, yuk cek kalimat keempat. Kalimat 4. Di satu sisi, akses informasi yang melimpah membuat mereka lebih terbuka terhadap keberagaman dan isu-isu global. Oh, kalimat 5 harusnya ya. Harusnya kalimat kelima. Di sisi lain, fenomena doom scrolling kebiasaan terus-menerus mengonsumsi konten negatif di media sosial. Oh, oke. Ini udah jelas. Ini ada aposisi ya, keterangan tambahan. Jadi fungsinya tanda ini namanya tanda pisah, teman-teman. Lebih panjang dari strip. Kalau strip itu kan seperti meja-meja. Nah, ini tanda strip namanya tanda hubung sehingga penulisannya itu nggak boleh ada spasinya. Nah, sementara ini adalah tanda pisah lebih panjang daripada tanda hubung. Tanda pisah biasanya digunakan untuk aposisi dengan catatan penggunaannya harus mengapit aposisinya, aposisi diapit. Atau tanda pisah ini juga bisa diganti dengan koma, koma atau dalam kurung. Ini aposisinya gitu. Jadi sama maknanya. Atau bisa juga untuk menyatakan sampai dengan misalnya Bandung Jakarta. Nah, kalau yang teman-teman sering lihat di bus-bus ya atau di angkot-angkot Bandung, Jakarta, ini adalah tanda pisah sebetulnya. Jadi lebih panjang dari tanda strip. Oke, itu ya tentang tanda baca sekilas kita bahas. Dari kalimat 5 ini ternyata sudah ketahuan ya yang dimaksud dengan kata doom scrolling itu yang mana. Terus menerus mengonsumsi konten negatif berarti mencari informasi di media sosial, kebiasaan membaca berita secara berlebihan, konten negatif, kecanduan menggunakan media sosial. Jawabannya adalah yang C ya. Sudah sangat jelas dibantu oleh isi teksnya. Oke, itu soal nomor 6. Berikutnya, bentuk kean pada kata keberagaman dalam kalimat 4 memiliki pola pembentukan yang sama dengan kata keberagaman. Keberagaman berasal dari kata ragam berubah menjadi beragam, berubah menjadi keberagaman. Seperti itu ya. Pola pembentukan ya, yang sama dengan kecepatan. Cepat, kecepatan itu langsung.
Jadi gini, teman-teman ada yang ditanyakan itu bisa jadi ke makna, bisa jadi ke pembentukan. Kalau ini kan pembentukan, berarti bagaimana proses terbentuknya kata keberagaman. Ada tiga tahapan, kata dasar, diberi imbuhan ber, kemudian diberi awalan dan akhiran ya. Eh, Imbuhan gabung ada ke an gitu. Prosesnya tiga kali nih. Kalau yang kecepatan itu gimana? Kalau yang kecepatan itu ke an langsung bertemu dengan kata cepat gitu ya. Jadi secara serentak keannya hadirnya. Keindahan itu sama dengan kecepatan. Kean ketemu dengan kata indah gitu ya. Keindahan. Terus keterbukaan. Buka, terbuka, keterbukaan. Prosesnya tiga kali. Jadi mungkin. Tapi kalau kita lihat ini beda bentuknya ya. Karena ada bentuk ter. Sementara yang diinginkan itu ber. Buka, terbuka, keterbukaan. Kesadaran, sadar, kesadaran ini sama dengan cepat. Kebersamaan sama bersama kebersamaan. Jadi kalau prosesnya melalui beberapa tahapan itu kemungkinannya ada dua, ada di C, ada yang ada E juga. Tetapi karena oh loh kok dua begini ya? Cari yang paling pas, yang paling sama, yang paling mirip dengan pola yang ditanyakan. Ternyata jawabannya mengarah kepada pilihan yang E ya teman-teman ya. Karena sama-sama terbentuk dari kata dasar kemudian diberi imbuhan ber. Sementara yang C itu kata dasar diberi imbuhan ter. Begitulah untuk soal nomor 7. Gagasan kalimat 6 dapat dinyatakan kembali dengan kalimat, oke. Ini sering ya keluar soal seperti ini. Kalimat 6 saya tampilkan dulu. Teman-teman menjawab soal seperti ini, tipe soal gagasan, itu harus dilihat dari pola kalimat. Jadi hati-hati ya. Kenapa pola kalimat? Karena gagasan. Gagasan itu berarti awalnya dari mana sih penggagasnya ya? Kalimat itu penggagasnya apa? Sehingga kalau dibentuk dengan bentuk yang berbeda pun, gagasannya harus tetap sama. Jadi larinya ke pola kalimat. Nah, dalam teori ada yang disebut dengan kalimat transformasi. Kalimat transformasi. Sebuah kalimat itu bisa berubah bentuknya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kalimat itu diberi perluasan, misalnya dari yang tadinya SP ditambah dengan O, ataukah ditambah dengan keterangan, ataukah dari setiap unsurnya subjeknya yang tadinya satu kata ya, yang tadinya kata berubah menjadi frasa. Itu namanya perluasan. Perluasan. Yang kedua adalah kalimat itu bisa bertransformasi dengan cara bentuk pasif. Jadi kalimat yang benar, yang ideal itu adalah aktif. Ternyata bisa bertransformasi dengan mengubahnya menjadi bentuk pasif. Seperti itu. Jadi ketika pasif ataupun kalimat dasarnya ditanya gagasannya itu akan tetap sama. Subjek predikatnya akan tetap sama kayak gitu. Yang ketiga adalah kalimat itu disebut transformasi karena ada bentuk inversi. Inversi itu adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Nah, kalau ini cenderung ke posisi aja sih, misalnya ia datang, datang, iya. Nah, itu kan cuma dibalik posisinya aja. Subjek predikatnya tetap sama. Kemudian ada juga bentuk negasi. Negasi itu diberi kata tidak, ya, diberi kata bukan. Itu adalah bentuk negasi. Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa kalimat itu bisa bertransformasi. Artinya bagaimana? Misalnya nih, teman-teman jangan heran apabila ada pertanyaan misalnya, Ibu Rina tidak memasak nasi goreng. Nasi goreng. Terus yang ditanyakan inti dari kalimat di atas adalah ternyata nggak ada pilihan ibu memasak.
ibu tidak memasakkan, Ibu Rina itu subjeknya. Tidak memasaknya kan predikat. Nasi gorengnya adalah objek. Ternyata di pilihan itu nggak ada kata ibu memasak ya. Tapi justru yang adanya adalah, maaf, nggak ada kata ibu tidak memasak ya. Adanya adalah ibu memasak. Misalnya yang A ibu memasak, yang B itu nasi goreng misalnya. Yang ditanyakan adalah inti. Nah, jawabannya adalah yang A. Meskipun berbeda di kalimat yang ditanyakannya itu adalah ada negasinya, sementara di pilihan itu kok memasak jadi nilainya positif gitu ya, enggak mengarah kepada negasi. Nah, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kalimat ini teman-teman itu bermula gagasannya dari ibu memasak, cuma ditentang gagasan itu ya dengan menggunakan kata tidak. Nah, itu nggak masalah. Terus yang SPO, gimana kalau perluasan? Nah, ini juga termasuk perluasan. Ibu dan memasak itu intinya. Perluasan subjeknya dari kata ibu, predikatnya dari kata memasak, tapi diperluas dengan kata Rina dan kata tidak. Itu yang disebut dengan kalimat transformasi. Nah, ini sama ketika kita ditanya tentang gagasan yang sama, dapat diungkapkan kembali dengan gagasan yang sama, itu harus lihat intinya ada di mana. Baik, kita ke kalimat 6. Nah, tipe kalimat 6 ini adalah kalimat yang unik ya. Teman-teman harus bisa membedakan nih, harus jeli banget. Ada kata bahwa ya di sana ya. Kalau nggak salah saya pernah bahas nih. Semoga masih mengingatnya. Penelitian adalah subjek. Menunjukkan adalah predikat. Nah, menunjukkan itu adalah kata kerja aktif transitif. Ini kata kerja aktif transitif atau kata kerja yang butuh objek. Jadi harus banget nih kata menunjukkan itu ketemu dengan objeknya. Begitu kan? Kan menunjukkan apa? Itu harus jelas. Berarti bahwa di sini perannya mengisi bagian objek. Bahwa tingkat depresi dan kecemasan di kalangan remaja, nah ini adalah objek. Tapi di dalam objek ini ternyata merupakan klausa bawahan. Kita bisa melihat ada subjek predikatnya lagi, yaitu tingkat depresi dan kecemasan di kalangan remajanya adalah subjek, meningkat signifikannya adalah predikat, dalam dekade terakhirnya adalah keterangan. Jadi kalimat 6 ini polanya adalah subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan. Yang menjadi persoalan posisi bahwa di sini teman-teman. Nah, apabila kata bahwa itu langsung mengisi bagian objek ya. Ini saya ulang berkali-kali, teman-teman sebenarnya sudah pernah mendapat informasi ini kayaknya. Apabila kata bahwa langsung mengisi bagian objek, namanya berarti si bahwa ini adalah sebagai pengganti objek. Pengganti O. Nah, kalau bahwanya sebagai pengganti O, ini loh intinya ada di dalam sini. Intinya ada di dalam subjek predikat yang ini, yang ada O-nya, yang di bawah O-nya. Karena kata bahwanya adanya mengganti posisi objek langsung ya, langsung sebagai objeknya. Coba saya analogikan ke kalimat lain. Dia mengatakan bahwa, kan intinya itu perkataannya kan, bukan dia mengatakannya, isi pembicaraannya gitu. Jadi ketika kata bahwa mengisi langsung bagian objek, intinya ada di sana. Bedakan dengan penelitian menunjukkan hasil bahwa tingkat depresi dan kecemasan dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini berbeda. Penelitiannya subjek, menunjukkannya predikat, hasilnya objek, bahwa itu adalah perluasan. Kalau seperti ini, gagasannya ada pada penelitian menunjukkan. Tetapi apabila kata bahwanya langsung mengisi objek, intinya ada di sini. Jadi intinya yang mana? Tingkat depresi dan kecemasan meningkat signifikan. Kalau gitu gimana dong? Kalau gitu kita cari gagasan yang mana yang paling tepat. Yang A gimana? Bisa nggak? Yang A itu bisa dong karena intinya ada pada tingkat depresi dan kecemasan. Bisa jadi yang B, penelitian membuktikan depresi dan kecemasan di kalangan remaja meningkat drastis dekade ini.
Yang B, emang sih ada depresi dan kecemasannya, tetapi intinya terletak pada kata penelitian, sehingga ini kurang tepat. Yang C sama, fokusnya pada studi. Yang D juga sama. Yang E, berdasarkan penelitian, depresi dan kecemasan remaja mengalami kenaikan berarti 10 tahun terakhir. Bisa jadi nih, bisa jadi pilihan. Tapi bedanya apa nih? Berdasarkan penelitian. Penelitiannya menjadi keterangan di sini. Nggak bisa juga ya. Jawabannya adalah yang paling tepat itu yang A. Nah, itu untuk soal nomor 8 ya. Jadi hati-hati perihal kata bahwa. Silakan cek apakah posisinya dia langsung mengganti objeknya ataukah sebagai perluasan saja. Kalau langsung mengisi objeknya berarti intinya ada pada objek tersebut. Itu teman-teman untuk soal nomor 8. Kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Jika belum, saya lanjut dulu ke 9. Fungsi kata padahal dalam kalimat 9. Padahal itu pertentangan, oke, sebab salah, memperkuat argumen salah, memberikan informasi salah, menyimpulkan juga salah. Padahal itu menyatakan pertentangan ya, jelas. Jawabannya adalah yang A. Menunjukkan sebab konjungsi yang digunakan, misalnya kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, itu adalah sebab. Memperkuat argumen, biasanya kata bahkan, itu adalah memperkuat argumen. Memberikan informasi tambahan, berarti selain itu, menyimpulkan isi dari kalimat sebelumnya, jadi atau akhirnya ya itu sama nadanya. Jadi jawabannya jelas ini yang A untuk soal nomor 9. Baik, nomor 10. Maksud ekonomi linear dalam konteks kalimat 2. Linear ya. Berbeda dengan ekonomi linear tradisional yang mengikuti pola ambil, buat, buang, ekonomi sirkular menerapkan prinsip. Oh, oke. Berarti ini sekali pakai gitu ya intinya. Ekonomi linear itu sekali pakai, kalau sirkular itu daur ulang kayak. Jadi jawabannya yang mana? Model ekonomi berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, sistem ekonomi dengan pola produksi yang menghasilkan limbah tinggi, pendekatan ekonomi yang memprioritaskan efisiensi produksi, model ekonomi tradisional dengan pola ambil, buat, tanpa daur ulang, sistem produksi yang mengikuti alur linear dari hulu ke hilir. Yang D ya, jelas ya jawabannya. Itu dibantu dengan ini. Pola ambil, buat, buang. Oke, itu nomor 10. Mudah ya. Jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan tentang makna dari istilah. Teman-teman, fungsinya teks di sana untuk membantu kita mengetahui jawaban. Kan kita tinggal memilih ya, diamati saja bagaimana makna-makna yang terbangun dari setiap konteks kalimatnya. Itu nomor 10. 11. Nomor 11. Kalimat 3 dalam bacaan akan menjadi utuh bila dilengkapi dengan kata. Oke, ada bagian yang hilangnya ya. Konsep ini menjadi semakin relevan mengingat krisis titik-titik dan degradasi titik-titik. Krisis apa nih? Krisis sumber daya, degradasi lingkungan, krisis ekologi, degradasi ekosistem, krisis iklim, degradasi habitat. Kayaknya ini nggak tepat ya, nggak lazim gitu. Hubungannya nggak lazim ketika kita gunakan krisis iklim, krisis plastik dan degradasi alam, krisis energi, degradasi biosfer yang mengancam keberlanjutan planet. eh Berarti kan hubungannya dengan limbah ya, kepada ini ya.
kepada lingkungan ya, limbah itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ekologi, degradasi ekonomi yang mengancam keberlanjutan planet. Itu kan keberlanjutan planet itu kan berarti kepada buminya ya. Kalau degradasi alam biosfer, ya yang ya sumber daya, krisis sumber daya. Sehingga ketersediaan sumber daya itu maksudnya yang menjadi dalam kondisi krisis, kondisi genting. Baiklah, soal nomor 12. Kalimat pendekatan ini adalah subjek, strategi yang menjanjikan adalah predikat, untuk keberlanjutan masa depan adalah keterangan. Memiliki struktur yang sama dengan kalimat. Ekonomi sirkular adalah model. Kalau udah ada kata adalah, pasti lanjutannya pelengkap ya. Jadi S, P, P. Kalimat kedua, berbeda dengan ekonomi linear tradisional yang mengikuti pola ambil ekonomi sirkular menerapkan prinsip SPO berarti. Ekonomi sirkular subjek, predikatnya menerapkan, prinsipnya objek. Prinsip diterapkan kan bisa ya. Kalimat ketiga, konsep ini menjadi semakin, kalau ada menjadi sama dengan adalah, as people. Udah pasti ya kalau ada menjadi dan adalah sebagai predikat, pasti pengikutnya adalah pelengkap. Kalimat keempat, implementasi ekonomi sirkular memiliki potensi dimiliki adalah SPO ya. Itu cara mengecek objek ya. Potensi itu objek karena bisa dipasifkan, potensi dimiliki. Yang kelima, industri fashion yang mengadopsi model bisnis sirkular dengan mendaur ulang pakaian bekas menjadi produk baru atau perusahaan teknologi yang mendesain gadget yang mudah diperbaiki dan kemudian ini adalah apa? Subjek semuanya. Adakah yang sama SPK? Nggak ada ya. Ternyata 12 ini nggak ada jawabannya karena nggak ada keterangannya nih di setiap pilihan. Cara membedakan keterangan dan pelengkap bisa dilihat dari apa ya, Bu? Oke. Cara membedakan keterangan dan pelengkap. Kita ke unsur kalimat. Unsur kalimat itu wajibnya adalah subjek dan predikat. Ini wajib nih. Sebuah kalimat tadi kan minimal ada subjek predikat. Ini wajib, wajib ada. Akan disebut kalimat kalau ada SP-nya. Kenapa sih kok cuma berhenti di predikat? Kenapa objek nggak wajib? Kenapa predikat nggak wajib? Maaf, keterangan nggak wajib. Nah, karena ternyata tidak semua predikat itu butuh objek ya teman-teman. Ada predikat kan, predikat itu kalau diisi oleh kata kerja ya. Predikat diisi oleh kata kerja. Nanti kategori kata kerjanya ada beda-beda nih. Kata kerjanya ada yang aktif, ada yang pasif. Itu kan? Nah, kalau yang aktif ini nanti ada lagi beda lagi. Ada yang aktif transitif. Artinya apa? Artinya butuh objek ya. Tadi sudah kita bahas. Artinya butuh objek. Ada yang disebut dengan aktif intransitif. Artinya tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Kalau yang pasif itu biasanya ditandai dengan di ya. Pertama, objek itu hanya akan hadir pada bagian kata kerja aktif transitif. Di dalam aktif intransitif, di dalam kalimat pasif itu nggak akan ada objek. Itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara membedakan keterangan pelengkap? Itu nyambung juga dengan objek sebetulnya. Nah, sesuatu yang hadir setelah predikat, yang pertama adalah objek. Cirinya objek tadi ya, hadir pada predikatnya yang berupa me, karena harus bisa pasif. Kalau objek bisa ya, tinggal teman-teman cek aja predikatnya me atau bukan. Tapi hati-hati, nggak semua me butuh objek. Misalnya saya melamun. Melamun itu
Ternyata masuknya kata kerja aktif intransitif, nggak butuh lanjutan. Cirinya objek itu si kata kerjanya bisa dipasifkan, nggak bisa ada bentuk di lamun. Begitu kan? Berbeda dengan saya membawa. Nah, membawa ada bentuk di bawahnya, sehingga udah pasti lanjutannya adalah objek. Itu yang pertama. Nah, yang ke berikutnya adalah pelengkap. Objek dan pelengkap sebetulnya sama-sama bagian dari predikat, teman-teman. Bagian dari predikat. Jadi harus nih hadirnya tuh harus karena memang untuk memperkuat makna predikat itu. Artinya kalimat nggak akan utuh maknanya kalau nggak ada objek dan pelengkap jika memang dibutuhkan. Namun, meskipun keduanya sama-sama bagian predikat, kita bisa membedakan pelengkap itu sifatnya nempel. Namanya pelengkap ya melengkapi ya, mau nempel kemanapun induknya pergi ya dia ikutan gitu. Itu sifatnya pelengkap, nempel. Gimana dengan pelengkap? Berarti pelengkap itu kemungkinannya hadir pada selain bentuk misalnya bentuk bentuk di, ya, misalnya kan kalau itu tadi aktif saya contohkan adik membawa buku. Subjek, predikat, objek. Kita buktikan bahwa buku itu adalah objek. Ternyata bisa buku dibawa adik. Nah, kan ini cuma beda posisi pindah ke pasif ya. Tetapi ketika sudah dipasifkan, adik yang tadinya subjek itu nggak bisa jadi objek. Jadi strukturnya menjadi SP pel. Nah, ini yang disebut dengan pelengkap. Jadi pelengkap itu nempel dengan predikat dan itu harus hadir karena kalau nggak ada jadi nggak utuh maknanya. Buku dibawa gitu kan, dibawa siapa? Dibawa adik. Nah, si adik ini sebagai pelengkap. Seperti itu. Kenapa nggak bisa jadi objek? Karena sudah ada pada posisi pasif. Kan tadi objek itu hanya boleh muncul pada predikat yang ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah keterangan. Kalau keterangan itu bisa pindah posisi cirinya ya. Keterangan bisa pindah posisi kemana saja ya teman-teman ya. Tanpa mengubah struktur yang lain. Adik membawa buku ke kamar. Membawa buku ke kamar. Nah, ke kamar itu adalah keterangan. Kita bisa buktikan dengan mengujinya, memindahkannya menjadi di depan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Pindah ke depan, bisa enggak? Ke kamar, adik membawa buku. Pindah ke tengah, bisa enggak? Adik ke kamar membawa buku. Nah, itu jadi bedanya pelengkap dan keterangan. Coba dicek yang namanya pelengkap harus nempel dengan bagian predikatnya. Jadi kalaupun predikatnya pindah, dia harus ikut. Contoh, adikku bernama Agnes. Adikku subjek bernama Agnes itu adalah predikat dan pelengkap. Nah, si pelengkap ini karena dia sifatnya nempel, kalau predikatnya pindah harus ikut pindah. Bernama Agnes, adikku. Jadi nggak bisa dipisahkan karena nempel. Sementara keterangan itu bebas mau pindah posisi kemana aja itu boleh. Bisa mana suka ya dia pindah kemana-mana itu bisa. Maksudnya di depan bisa, di belakang bisa, di tengah-tengah pun bisa. Nah, itu caranya membedakan pelengkap dengan keterangan. Nah, tadi untuk kalau udah ada untuk udah pasti ada kata-kata konjungsi subordinatif mah udah pasti ya. Jika ada konjungsi subordinatif sudah bisa dipastikan itu adalah keterangan. Oke, kita buktikan ini keterangan. Pindahkan ke depan. Untuk keberlanjutan masa depan, pendekatan ini strategi yang sangat menjanjikan gitu. Jadi ini tuh adalah sebetulnya ada kopula, cuma lesap pendekatan ini adalah strategi yang sangat menjanjikan. Kayak gitu ya. Itu keterangan. Jadi terbukti ternyata bisa berpindah posisi kemana saja, makanya polanya SPK. Ternyata di yang lain nggak ada. Di kalimat satu pelengkap. Kalau sudah ada
predikat diisi oleh adalah atau predikat diisi oleh mana ya tadi yang menjadi as people itu di kalimat tiga atau konsep ini menjadi. Nah, ini kalau menjadi dan adalah sebagai predikat pasti pengikutnya adalah pelengkap. Karena nggak bisa ekonomi adalah kan nggak ada, nggak bisa, nggak utuh maknanya. Si model bla 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 itu harus ada mengisi bagian predikat tersebut. Konsep ini menjadi nggak ada maknanya nggak utuh, tapi dia nggak bisa menjadi apa? Semakin relevan itu tidak bisa sebagai objek karena nggak bisa dipasifkan, nggak ada bentuk dijadi. Makanya masuknya dalam pelengkap. Kayak gitu ya. Itu adalah perbedaan objek pelengkap dan keterangan. Ada lagi kah teman-teman? Silakan. Barangkali dari pola kalimat. Jadi banyak sekali ya pembahasan pola kalimat itu memang seluas itu pembahasannya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya saya pilih yang mungkin oh, saya coba ke 17 aja ya langsung ya teman-teman ya. Ini masih berhubungan dengan pola kalimat. Coba masih ingat gak pola ini? Bisa nggak teman-teman jawab? Jawabannya apa? Kalimat yang pola inti kalimatnya sama dengan pendekatan yang lebih bijak adalah mengajarkan siswa untuk menggunakan AI secara etis dan kritis. Polanya bagaimana? Kira-kira adakah yang masih ingat jawabannya apa? Atau langsung aja walaupun nggak ingat, bisa nggak ditentukan dengan teori yang barusan? Pola kalimat 17 ini bagaimana? Boleh dijawab ya teman-teman ya di kolom chat. Pendekatan yang lebih bijak tadi apa? Apabila ada kata adalah berarti itu sebagai predikat. Lanjutannya apa? Oke, ini ada yang mencoba menjawab yang E, Bu, katanya. Saya tanda yang E ya. Kita ke sini dulu. Pendekatan yang lebih bijak ini adalah subjek. Adalah itu predikat. Mengerjakan mengajarkan siswa itu adalah apa? Pelengkap. Otomatis ini Maya kalau udah ada kata adalah sebagai predikat pasti diikuti dengan pelengkap. Sampai mana pelengkapnya? Sampai dengan kritis. Berarti SPP yang dicari. Kalimat satu bagaimana? Kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT ini adalah subjek. Panjang ya subjeknya ya. Ini bermula dari kata kecerdasan buatan, diperpanjang, dibikin panjang, diperluas. Telah mengubah adalah predikat. Landscape itu adalah objek. Buktikan kalau ini objek. Landscape telah diubah. Kan bisa ya mengubah menjadi diubah. Berarti ini adalah objek. Oke, berarti SPO. Kalimat dua. Teknologi ini subjek mampu menghasilkan predikat. Teksnya apa? Teks mampu dihasilkan. Berarti sama SPO juga. Kita harus cari keterangan nggak? Nggak usah. Kalau yang ditanyakan inti, berarti nggak usah cari keterangan. Kan keterangannya bukan inti ya. Kalimat empat. Di dunia pendidikan, AI generatif adalah subjek, menimbulkan adalah predikat, dilema. Coba, dilema ditimbulkan, berarti ini adalah objek juga. SPO nih. Kalimat 6. Beberapa institusi merespon dengan melarang. Beberapa institusi subjek merespon predikat. Nah, kan merespons itu kalau merespon itu, oh ya saya belum jelaskan. Merespon itu masuknya kata kerja aktif eh duit transitif ya, duit transitif. Jadi barangkali ini gak usah pakai istilah itu. Merespon itu bisa jadi dia harus butuh objek, bisa jadi juga dia tidak butuh objek gitu. Bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Karena saya merespon maknanya udah jelas.
Tapi nggak masalah ketika saya merespon perkataanmu. Nah, perkataanmu tetap menjadi objek karena bisa diubah menjadi direspon. Begitu. Ternyata di sini ketemunya dengan kata dengan. Dengan itu masuknya adalah kata depan atau preposisi. Ini masuknya ke dalam keterangan. Jadi kalimat 6 itu subjek, predikat, keterangan. Kalimat 9, keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh AI seperti bla 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 akan menjadi. Ini adalah SPP. Sebetulnya kita nggak perlu repot-repot ke sini ya, teman-teman nggak perlu repot-repot. Kalau teman-teman udah ngerti ini, udah paham. Oh, ternyata ini yang ditanyakan adalah kata adalah. Cari deh yang polanya biasanya ada kata menjadi gitu. Kalau udah ada kata menjadi, udah pasti jawabannya yang E. Tapi kalau nggak ada menjadi, cari bentuk yang lain. Bentuk misalnya bentuk ber, bentuk ter, kayak gitu ya. Jadi secara teoritis gitu dicek satu persatu. Tetapi kalau sudah paham triknya, adalah pasti diikuti pelengkap, ada menjadi ini di pilihan. Udah pasti itu jawabannya. Ya, itu nomor 17. Nah, itu PPU-nya ya. Teman-teman, PU-nya mau dibahas nggak? Kita masih tersisa waktu sekira 20 menitan lagi. Kalau mau, barangkali kita beranjak ke penalaran, boleh sambil dicek. Atau ada hal lain yang perlu dibahas berkaitan dengan PU, mangga boleh disampaikan ya. Satu lagi ya, PPU-nya nanti kita gunakan sisa waktunya untuk membahas penalaran. Nah, sikap penulis. Nah, seringkali ditanyakan tentang sikap penulis. Dari mana kita mengetahui sikap penulis? Teman-teman, yang namanya sikap penulis itu biasanya akan keluar di bagian menuju akhir. Kenapa? Karena biasanya pola pengembangan sebuah paragraf itu bermula dari data dulu. Jadi penulis akan beropini, akan berpendapat itu setelah datanya disampaikan. Begitu. Jadi ini ada masalah dulu, bukan masalah persoalan ya. Ini bukan masalah sesuatu yang harus diselesaikan gitu kayak ini masalah em, apa sih pokok pembahasannya. Oke, kemudian setelah masalah itu biasanya muncul analisis data-data pendukung. Nah, setelah analisis masuklah biasanya solusi. Disinilah setelah analisis lah muncul sikap. Kita bisa melihat sikap penulis itu ada di bagian-bagian akhir. Ya, pandangan penulis. Fenomena, fenomena menjadi soft power Korea Selatan yang mengubah persepsi global. Yang mengubah persepsi global. Kesuksesan drakor bukan sekadar hiburan, tetapi representasi dari industri kreatif yang terstruktur dengan strategi pemasaran yang matang. Ini nadanya kayaknya udah kelihatan ya, nadanya positif ya. Jadi dia nggak netral nih, nggak netral karena ada pandangan memunculkan bukan sekadar hiburan. Oh ya, ternyata teks ini itu kemungkinannya ada di akhir ya. Jadi idealnya eh, biasanya harusnya di bagian awal ada penjelasan fenomena Korean Wave adalah bla 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 gitu. Makanya di sini kita di bagian akhir sudah bisa melihat bagaimana posisi penulis di dalam teksnya. Ternyata penilaiannya itu nadanya mengarah kepada yang positif karena ada bukan sekadar hiburan tetapi representasi dari industri kreatif yang terstruktur dan strategi yang matang. Lanjut ke paragraf berikutnya. Hallyu tidak hanya menghasilkan devisa melalui penjualan konten, tapi juga mendongkrak tuh kan, mendongkrak. Di sini nadanya adalah kepada yang positif. Kenapa ada kata mendongkrak di sini? Kenapa ada tidak hanya menghasilkan devisa di sini? Karena itu lahir dari pandangan penulis, bagaimana dia bisa menyimpulkan menghasilkan devisa, bagaimana dia bisa menyimpulkan itu adalah hal yang mendongkrak. Berarti itu dia menilai. Jadi penulis itu menilai.
dan menyimpulkan bahwa oh ini mendongkrak, ini menghasilkan devisa. Begitu ya. Jadi ada peran penulis di sini, ada sikap. Jadi yang netral itu udah pasti salah. Kemudian kita lanjutkan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari musik tradisional, seni pertunjukan, hingga kuliner yang beragam. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengemas dan memasarkan warisan budaya tersebut agar menarik bagi generasi muda dan pasar global tanpa kehilangan autentisitasnya. Oke, kritis, apresiatif, khawatir, optimis. Kalau khawatir ini jelas tidak mengarah kepada khawatir karena khawatir itu biasanya didukung dengan kata-kata yang digunakan. Misalnya kata-kata yang eh sayangnya atau seharusnya, sebaiknya, nah itu bisa juga mengarah kepada khawatir gitu. Atau padahal itu bisa menunjukkan bahwa seseorang itu merasa khawatir. Kritis, ini enggak kritis, lebih kepada apresiatif ya. Optimis juga enggak karena fokusnya tidak kepada Indonesianya. Jadi jawabannya adalah apresiatif. Bagaimana tadi ya muncul kata-kata mendongkrak, bagaimana muncul kata-kata mengubah, pemasaran yang matang. Kan ini berarti hasil analisis data dari seorang penulis. Nah, dengan hadirnya teks ini itu kita bisa melihat bahwa oh, ternyata penulis itu bersikap apresiasi, memberi penilaian dan menjadikannya contoh pembelajaran ya. Jawabannya yang B. Itu soal terakhir ya teman-teman yang kita bahas untuk penalaran untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke penalaran ya. Nanti kita singgung paling satu atau dua soal saja penalaran karena tadi sudah banyak sekali kita bahas pada bagian sesi pertama. Baiklah, Ibu saya tampilkan ya. Ya, gimana? mau nanya, kalau sikap penulis yang kritis biasa ada kata-kata apa enggak? Ciri-cirinya gitu. Oh, oke. Kalau kritis, kritis itu kan berarti bersikap memastikan ya, mengkaji ulang gitu. Apa namanya? Artinya si penulis itu tidak secara langsung percaya begitu saja ya. Berarti tentu saja akan ada kata-kata khusus yang mengarah kepada makna kritis ya. Misalnya kata-kata namun bisa ya. Namun itu bisa ke kritis juga. Jadi kalau kritis itu cenderung lebih kepada makna kayak mempertentangkan ya sih ya. Jadi kayak mempertanyakan kembali gitu. Tapi kenyataannya nah itu kritis. Tapi kenyataannya bisa jadi itu ke kritis ya. Jadi memang lebih mengarah mana? Bukan di situ kritis. eh Kritis itu karena ada data, terus dia nggak bisa langsung percaya begitu saja. Akhirnya disajikan data pembanding, sehingga nanti pada akhirnya ada sebuah perbandingan yang arahnya bisa jadi kepada pertentangan gitu. Ya, itu adalah yang kritis. Pokoknya kelihatan bahwa harus di cross check lagi, dipastikan kebenarannya gitu. Jadi nggak percaya begitu saja. Sikap ya, bagaimana seorang penulis itu bersikap mengkritisi sesuatu, melihat secara detail, secara lebih ke akar. Jadi pasti ada analisis, ada banyak data pendukung yang digunakan untuk analisis sebagai perbandingan data yang disajikan. Kayak gitu ya. Secara spesifik sih nggak ada konjungsi yang mengarah kepada kritis, namun kata-kata seperti tetapi itu bisa jadi mengarah kepada makna kritis tersebut. Karena Oke, nadanya Ibu. bisa jadi mengarah ke pertengahan. Ya, Makasih. iya, sama-sama. Ada lagi kah? Baik, kalau tidak saya ke penalaran ya. Barangkali satu atau dua soal saja kita bahas teman-teman yang tadi belum sempat dibahas teorinya ya. Yang belum dibahas itu yang pilihan ganda kompleks kategori. Kategori memperlemah tidak memperlemah.
Saya tampilkan satu soal ya, teman-teman. Pada dasarnya, waktu terjadinya serangan jantung tidak pandang bulu waktu. Artinya, serangan jantung bisa terjadi sewaktu-waktu. Meski demikian, para ahli menyatakan bahwa kondisi ini lebih sering terjadi di pagi hari. Salah satu alasannya yaitu jam biologis tubuh. Oke, manakah pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah? Pembuluh darah cenderung menyempit di pagi hari. Ini kualitasnya menguatkan ya, menguatkan sehingga masuk kepada tidak memperlemah. Lalu jantung di pagi hari bekerja keras. Nah, ini juga menguatkan informasi, menguatkan bahwa pagi hari itu menjadi waktu yang lebih sering terjadinya itu ya, terjadinya serangan jantung. Berarti ini juga masuknya tidak memperlemah. Lalu organ-organ tubuh bekerja dengan lambat karena di pagi hari tubuh beristirahat. Tubuh beristirahat kalau kan jantung itu serangan jantung itu kayak eh, jantung bekerja lebih cepat ya, seperti itu kan. Sementara ini kebalikannya sehingga masuknya ke tidak maaf ke memperlemah. Serangan jantung selalu terjadi di pagi hari, selalu terjadi di pagi hari. Sering dengan selalu itu berbeda. Jadi jelas saja ini memperlemah karena di bagian awal apalagi ya, sebenarnya nggak ada aturan khusus gitu, nggak ada jam khusus. Bisa terjadi sepanjang waktu dan sewaktu-waktu, tetapi lebih sering karena faktor jam biologis tubuh lebih sering di pagi hari. Tapi ini masuknya ke memperlemah. Pada pagi hari, umumnya tubuh secara otomatis akan mempersiapkan semua organ kembali bekerja dengan normal. Berarti ini mendukung pernyataan jam biologis tadi ya. Jadi tidak memperlemah. Nah, kebetulan di sini semuanya bicara soal kerja jantung. Nanti seandainya teman-teman menemukan informasi yang di luar dari konteks jantung, masuknya kemana? Masuknya ke tidak memperlemah. Karena tidak memperlemah itu bukan hanya sesuatu yang berlawanan, melainkan sesuatu yang tidak relevan pun itu masuk ke tidak memperlemah. Karena nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya sehingga masuk ke tidak memperlemah. Nah itu soal nomor 13 ya. Saya cari lagi. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nilai benar itu berarti informasi benar, pemisalan juga benar. Itu adalah benar ya. Jadi sama halnya dengan yang ada di dalam teksnya. Di Cafe Taruna Jaya diterapkan kebijakan larangan menggunakan laptop pada jam sibuk yang membuat sebagian pengunjung merasa lebih fokus menikmati kopi dan interaksi sosial. Jadi tujuan kebijakan ini biar mereka nggak fokus ke laptop ya pada jam sibuk. Jadi fokusnya kepada menikmati kopinya. Ini penerapan kebijakan ini mengakibatkan jumlah pengunjung menurun. Meskipun Kafe Taruna Jaya menjadi tempat yang lebih kondusif untuk relaksasi, pendapatan Kafe Taruna Jaya semakin menurun karena jumlah pengunjungnya berkurang. Jadi kenapa kira-kira berkurang? Karena dilarang bawa laptop mungkin ya. Tadi ya malas itu kan. Padahal kan orang itu berkebutuhannya untuk membawa laptop ke kafe. Kebijakan larangan laptop diterapkan ketika pendapatan KFB semakin menurun, diterapkan sehingga pendapatan kafe semakin menurun. Nah, itu yang benar, bukan ketika ya. Jadi ini jelas salah. Yang B, kebijakan larangan laptop diterapkan supaya KFB menjadi tempat yang lebih kondusif untuk relaksasi. Kondusif bisa jadi ya yang B itu, tapi lihat dulu ke opsi yang lain. Penerapan kebijakan larangan laptop menyebabkan jumlah pengunjung menurun. Menurun. Nah, ini benar ya, jelas ada di dalam teksnya tadi berkurang. Larangan laptop diterapkan ketika KFW menjadi tempat yang kondusif. Nah, ini sama, bukan hubungan waktu ya. Ada hubungan sebab akibat nih di dalam teksnya. Jadi ini jelas salah juga. Alasan meningkat interaksi sosial menyebabkan diterapkannya kebijakan laptop.
bukan ke interaksi sosial tapi lebih kepada menikmati kopinya. Kemungkinannya ada di B dan D. Tapi yang ditanyakan yang benar. Nah, kualitas B ini benar, tetapi kebenarannya itu adalah di ranah kemungkinan ya, karena nggak tertulis jelas dalam teksnya. Hanya ada informasi bahwa meskipun menjadi tempat yang lebih kondusif untuk relaksasi, nah, tapi ini tidak menandakan bahwa itu tujuan utamanya. Begitu. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang C ya. Penerapan kebijakan larangan laptop menyebabkan jumlah pengunjung menurun. Apalagi jelas ini yang dibahasnya kepada apa nih arahnya? Sebab, akibat, atau kausal. Baik, itu ya teman-teman ya yang kita bahas hari ini. 2 menit lagi ini menuju berakhir. Saya siapkan dulu catatannya untuk dikirimkan kepada teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada pertanyaan atau pernyataan, kita akhiri sesi kedua ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini semakin menambah semangat teman-teman dan semakin menambah motivasi teman-teman untuk terus menjadi yang terbaik ya menuju UTBK nanti. Dan selamat berjuang untuk teman-teman yang dapat tanggal 21 tadi ya, ada yang 21, 20 yang di awal-awal. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum teman-teman nanti UTBK ya, karena pas banget di 21 itu di hari Selasa ya kalau nggak salah. Selamat teman-teman, selamat berjuang, semangat untuk tetap eh, bermotivasi ya untuk menuju kesuksesan nanti. Mudah-mudahan ditenangkan hatinya, semoga dimudahkan ya, disiapkan mentalnya dan teman-teman dilancarkan berprosesnya ya nanti dalam pelaksanaannya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama dengan senang hati. Semoga sukses ya tesnya.